Halo Leo, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita akan membacakan energi yang bersifatnya general ya, atau umum. Energi untuk banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan mungkin juga tidak resonate, atau keadaannya yang mungkin di sini terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua untuk selalu bijak mendengarkan pembacaan di video ini. Ambil saja sisi positifnya, buang negatifnya, serta pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke Leo, hari ini judul di video kita membuatmu sujud syukur. Ini jawaban dari doa dan harapanmu selama ini. Seperti apakah jawaban dari doa dan harapan kamu, teman-teman Leo? Kita akan lihat ya energinya di sini satu persatu. Oke, saya coba shuffle dulu kartunya untuk teman-teman yang berzodiak Leo. Membuatmu sujud syukur. Inilah jawaban dari doa dan harapanmu selama ini. Oke Leo, yang pertama di sini ada The Fool ya. Oke, ada The Judgment juga di sini. Page of Pentacle, Seven of Cups, dan terakhir di sini kartu energi kamu ada Knight of Wands ya. Saya coba rapikan dulu kartunya ya. Oke, sedangkan bottom of the deck kamu di sini ada Six of Cups ya teman-teman. Fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini nantinya ya bisa teman-teman Leo pahami. Oke ya, kita langsung masuk aja ke pembacaan energi untuk teman-teman yang berzodiak Leo. Inilah jawaban dari doa dan harapanmu selama ini. Oke, di bottom of the deck kamu Leo ini diibaratkan akhirnya kamu keluar dari mimpi buruk dalam hidup kamu ya. Kamu melewati sesuatu yang bergejolak gitu ya, bikin kamu itu kayak ngerasa terpenjara banget gitu ya. Di sini oke, semua orang punya tantangan ya, tetapi ini bukan masalah tantangan atau cobaan, tapi saya melihat di sini kamu sudah mulai bisa kayak berdamai dengan kehidupan kamu ya. Keadaan kamu, situasi kamu, tetapi ada aja yang nge-trigger kamu yang ujung-ujungnya bikin kepala kamu pusing gitu ya, pening gitu ya, ujung-ujungnya jadi overthinking di sini. Oke, segala kehilangan, kegagalan, kesedihan kamu udah memaafkan itu di dalam diri kamu. Kamu udah membebaskan kemelekatan kamu dari segala kesedihan yang saya lihat di sini ya. Dan jadi percayalah gitu ya Leo, semakin kamu ditekan itu bukan kamu sedang dihukum atau mendapat kesialan gitu. Artinya apa? Semesta itu hanya ingin melihat ya seberapa jauh diri kamu berdamai dengan hidup kamu ya. Nah, itu yang saya lihat di sini ya Leo. Mungkin saya melihat di sini dari The Fool di sini ya, kehidupan kamu atau kehidupan yang kamu lalui, entah pengkhianatan ya, kekecewaan, kesedihan ya, luka batin, trauma masa lalu mungkin yang kamu lalui gitu ya. Ini justru ibaratnya dijadikan ilmu ya, ini pengalaman berharga untuk diri kamu. Dan di sini ini adalah momen di mana kamu mulai beranjak dari rasa sakit dan kekecewaan di dalam hidup kamu ya. Maka ini akan menjadi awal baru gitu ya, untuk sesuatu yang baru. Makanya saya melihat di sini mulai melihat ada petunjuk gitu ya, ada peluang, mulai menemukan setitik harapan, mulai menemukan cahaya di dalam diri, di hidup kamu ya, mulai bangkit lagi, mulai semangat. Saya melihat di sini
Leo, di sini perlahan-lahan saya melihat perasaan kamu mulai tenang, ya. Eh, Mulai menarik hal-hal yang positif di dalam hidup kamu, ya. Peluang di bisnis mulai muncul, peluang di pekerjaan, rezeki kamu mulai bagus di sini, ya. Ini adalah bagian dari doa dan harapan kamu, ya. Memang tidak bisa kayak langsung besar gitu, karena sesuatu itu butuh proses. Ya, kenapa? Kamu di sini adalah proses belajar kamu. Ya, ke tahap ini juga ke proses belajar kamu gitu. Tetapi apa yang akan kamu dapatkan di balik ini? Pertama, di sini saya melihat adalah selain kamu ditawarkan tentang peluang di sini, ya, ini biasanya ini tentang rezeki gitu. Jadi bisa juga ini tentang peluang besar, ya. Penawaran atau sesuatu yang besar ini tentang pekerjaan baru, bisa juga bisnis atau memperoleh usaha. Ini memang kayak apa yang kamu kerjakan akan mendapatkan hasil yang berkali-kali lipat dari apa yang kamu harapkan gitu, ya, Leo. Jadi di sini saya melihat, ya, dari pentakel itu kamu cukup beruntung di sini. Ya, di sisi asmara pun kamu juga mendapatkan tawaran dari semesta. Artinya gini, ini bukan hanya tentang penawaran yang kamu diberi challenge lagi, no, gitu, ya, diberi teka-teki, tidak gitu. Tetapi di sini lebih kayak, nih, ini yang terbaik untuk diri kamu gitu. Yang di sana udah jangan dipikirin lagi gitu. Yang udah mengkhianati kamu misalnya, kayak gitu. Ya, ini kalau soal asmara. Tetapi saya melihat di sini adalah dimana ketika kamu mulai semangat menjalani hidup kamu akan menemukan harapan di sini. Oh iya, ada banyak peluang nih gitu. Ketimbang saya galau, mending saya ngerjain ini, ngelakuin ini, gitu. Di sisi kamu lagi belajar, di sini kamu mendapatkan banyak kenangan, ya, kedamaian, gitu, ya, merasa mendapatkan sebuah pencerahan, ya, satu persatu hal baik masuk ke dalam hidup kamu. Dan saya melihat dari kartu energi kamu ini, kamu lebih tenang dalam menghadapi segala situasi dan keadaan kamu. Nah, di situ muncullah rasa damai yang sebenarnya, di mana kamu bisa mengikhlaskan setiap bahkan sekecil apapun itu gitu di dalam hidup kamu, itu bisa menerima gitu dan mensyukuri apapun hidup kamu gitu, ya, dan melepaskan semua hal-hal negatif atau sesuatu yang negatif di sini. Oke, itu yang saya lihat, Leo. Nah, dan di sini, ya, satu persatu persoalan kamu atau permasalahan kamu bisa terselesaikan di sini. Ya, pertama, ini persoalan atau masalah yang gojolak di hati kamu, di pikiran kamu selama ini gitu, ngeruwet, ya. Ruwetnya itu kenapa? Karena kamu mungkin ngerasa bahwa, oh, selama ini menarik energi-energi negatif gitu, entah dari orang-orang sekitar, entah dari pasangan yang toksik, entah dari lingkungan kerja yang toksik. Di situ akhirnya kamu bisa memecahkan itu dengan oke, aku bisa mengubah keadaan di luar diriku gitu, tetapi aku bisa memperbaiki diriku menjadi lebih baik. Jadi di sini saya melihat di sini, Leo, yang dulu yang kamu dikaburkan dengan hal-hal yang negatif sehingga tidak melihat kebaikan semesta di dalam hidup kamu, ya, rezeki kamu di sini mulai naik. Nah, saya melihat dari kartu ini, ya, ini tidak hanya tentang mulai naik gitu, tetapi justru mengarah ke arah yang semakin stabil dan semakin jauh lebih baik. Ya, saya melihat, ya, dari kartu Seven of Wands ini adalah momen dimana kamu selalu mendapatkan rezeki gitu, ya, dimana kamu tidak pernah menduga arahnya gitu. Oh, ini dahsyatnya kita memperbaiki diri, ya, gitu. Kayak ada kesadaran seperti itu gitu. Nah, kamu lebih fokus sama di sini pun kamu lebih fokus sama
apa yang ingin kamu kerjakan, apa yang ingin kamu mulai, dan ketika kamu mulai fokus ke sana, nah ada bantuan di sini atau surprise dari semesta. Jadi kamu dipermudah di sini. Ya, ada banyak penawaran menarik dan ini tidak hanya tentang penawaran. Ya, jadi King of Wands ini seperti kayak ada rezeki nomplok untuk diri kamu yang tidak pernah kamu duga. Yang di sini kamu ngerasa keuangan atau rezeki kamu stuck, ya, kamu bingung mau memutar arah gitu. Semua usaha bisnis mungkin sudah kamu coba, ya, semua kerjaan mungkin sudah kamu jalani, ibaratnya gitu. Oke, ketika kamu berdamai di sini, oke, gitu. Pertama mungkin kamu anggap mungkin rezeki aku segini ya, tetapi sebenarnya ada pola di dalam diri yang terus bertambah gitu ya. Oke, bukan tentang rezeki aku yang cuma segini gitu. Rezeki aku mungkin banyak, tetapi aku perlu effort lebih. Nah, ketika kamu mulai berjalan, ya, walaupun pelan di sini, nah ini yang saya lihat kamu mulai menemukan titik terang dan bertemulah kamu dengan rezeki yang memang untuk diri kamu di sini. Nah, surprisingnya kamu di sini tidak hanya tentang rezeki ya, tentang percintaan juga di sini bagus saya melihat ya. Ini hanya sebuah pelajaran ya untuk diri kamu. Kadang-kadang manusia itu kalau nggak dikasih trigger, nggak terarah gitu, harus ada sesuatu yang mengetuk pikiran dan perasaannya gitu, mengguncang dulu gitu ya, baru sadar gitu. Oke, aku harus seperti ini. Oke, aku harus bergerak. Oke, aku harus bersabar. Nah, seperti itu kira-kira ya. Saya tidak menyalahkan siapapun di sini ya. Yang namanya kita manusia, asalkan kita masih mau berbenah, masih mau memperbaiki diri, itu setidaknya kita berbenah diri untuk menjadi jauh lebih baik dari hari kemarin. Itu udah sesuatu yang membanggakan banget ya, gitu ya Leo. Nah, itu yang saya lihat di sini. Jadi dari King of Swords ini tentang sebuah tanggung jawab gitu. Jadi gini, kamu semakin bergerak ke arah atau sesuatu yang membuat kamu happy ya, terutama di karir ya atau di percintaan. Di sini kamu akan semakin relate, semakin nikmat di hidup kamu gitu. Sisi empati kamu pun juga semakin berkembang di sini ya Leo. Saya melihat kamu lebih bisa menghargai orang-orang di sekitar ya, kehidupan kamu, melihat dunia dengan kacamata cinta ya, tidak lagi mengutuk kehidupan ya. Oke. Jadi ini energi kamu selanjutnya, ini saya melihat kamu juga punya potensi tanpa batas gitu. Selama ini kamu menghandle semuanya dengan tangan kamu sendiri gitu. Artinya gini, kamu adalah orang yang segala sesuatu gitu ya, itu oke, kalau aku bisa ngelesain sendiri, aku nggak akan ngerepotin orang lain. Nah, ini yang saya melihat ya. Mandiri banget di sini. Cuman ini bukan hanya tentang itu Leo ya, ini justru mengajarkan kamu, oh ya, apa yang aku lalui ini justru membentuk benteng di dalam diri aku, sehingga ketika ada sesuatu yang hadir atau kemungkinan yang tidak enak lebih dari ini dalam hidup aku akan enjoy gitu, karena aku sudah punya benteng, karena aku sudah punya temboknya gitu. Aku udah punya triknya untuk melewati semua ini. Nah, ini dia ya. Selanjutnya dari The Chariot di sini mengindikasikan Leo, kamu tidak akan berkekurangan di sini ya Leo, tidak usah khawatir ya. Justru ada kesempatan untuk kamu menyimpan atau menabung ya. Mungkin dulu ngerasanya pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya gitu ya. Ya walaupun sedikit-sedikit, tetapi lebih banyak keluarnya daripada pemasukan. Jadi di sini ada kesempatan bagi kamu untuk menabung, menyimpan di sini gitu ya, untuk kebutuhan kamu atau keinginan kamu gitu. Karena saya melihat ada keinginan dan harapan kamu juga yang mungkin untuk healing, kayak secara kayak staycation, liburan ya. Oke, jadi
divalidasi dengan energi Five Pentacle. Di sini ada mimpi atau harapan yang akan terwujud, ya, cita-cita. Nah, saya mau kasih tahu ke kamu, Leo, sesuatu yang tidak enak itu bisa jadi pupuk bagi blessing kita. Sederhananya gini, anggaplah gitu ya, kamu sebuah tumbuhan cabai lah ibaratnya. Nah, tumbuhan atau cabai itu ya, itu kan dikasih kotoran gitu, kesannya kan itu jorok, jijik banget gitu ya kan, sesuatu yang kotor ya, dikasih. Tetapi apa yang terjadi dengan pohon cabai itu gitu, malahan subur ya. Coba pohon cabai itu dikasih rinso, ya, apa yang akan terjadi gitu ya. Sorry ini ya, ya gimana ya, kayak jokes emak-emak gitu, dikasih deterjen lah gitu ya, kamu terlena sama wanginya gitu karena kamu dikasih pupuk. Di sini makin subur, jadi makin lebat. Nah, itu yang saya selalu bilang, sesuatu yang tidak enak itu bisa menjadi pupuk untuk blessing kita gitu. Nah, ini salah satu blessing kamu, mewujudkan mimpi terbesar kamu, dan apa yang kamu mimpikan ketika itu dihadirkan dan terwujud dan diwujudkan oleh Tuhan, itu jauh lebih besar dari apa yang kamu ekspektasikan. Nah, gitu Leo. Oke, jadi ketika sesuatu yang tidak enak hadir ke dalam hidup kamu, itu ibarat kamu lagi ditempa gitu ya, lagi dilatih gitu oleh Tuhan dalam hidup kamu. Ketika doa dan harapan kamu terwujud di dalam hidup kamu, kamu bisa bertanggung jawab dengan itu gitu. Oke, ingat ya, segala sesuatu itu butuh yang namanya tanggung jawab ya. Selalu saya bilang sesuatu seperti itu. Oke, Leo, untuk teman-teman Leo ya, di sini saya melihat pesan healingnya untuk diri kamu adalah menghadapi hal yang tidak terduga. Artinya gini, kita perlu persiapan ya, hal-hal apapun bisa terjadi gitu, tetapi bukan tentang memikirkan apa ya selanjutnya yang terjadi gitu, cuman lebih kayak oke, aku akan berusaha untuk mampu mengontrol pikiran, perasaan, dan hatiku ketika sesuatu itu terjadi, supaya aku tidak mengutuk apapun yang terjadi, karena sesuatu yang terjadi itu sudah diinginkan Tuhan untuk terjadi gitu. Nah, itu yang saya lihat di sini ya, pesannya untuk diri kamu ya Leo. Perlakukanlah hal yang tidak terduga sebagai berkah dari ilahi. Artinya segala sesuatu itu adalah sesuatu yang memang sudah diizinkan untuk pertama adalah untuk kita belajar ya. Selanjutnya kembali ke sukacita. Di sini maksudnya adalah temukan setiap bahagia di dalam diri kamu. Ciptakan hal itu. Jangan cari, jangan tunggu dari mana datang bahagia. Oke, sesuatu yang datang dari luar itu bonus buat kamu. Tetapi apa yang berharga di sini, apa yang bisa kamu buat adalah bagaimana kamu bisa menciptakan bahagiamu sendiri. Ya Leo. Di sini, nah, ketika kamu bisa menciptakan bahagia di dalam hatimu, di dalam hidupmu ya, bahagia dari luar itu ngikut, ketarik oleh vibrasi dari dalam diri gitu. Nah, itu yang saya lihat pesan healingnya untuk kamu ya Leo, karena spirit guide kamu gitu ya, semesta itu sangat-sangat mensupport diri kamu untuk jauh lebih baik dan menjadi orang yang tentunya semakin bahagia di sini gitu ya Leo. Jadi terima semua tantangan ya, dan dengarkan setiap bimbingan dari batin kamu. Artinya apa? Setiap challenge yang datang itu pasti akan membuat diri kamu bertumbuh dan berkembang, karena ada proses untuk kita belajar di situ. Ingat ya, sesuatu yang tidak enak itu tidak selalu buruk. Ini bisa jadi pupuk untuk diri kamu. Jadi Leo, inilah pesan
untuk kamu ya, dan cuman ini yang bisa saya bacakan pada saat ini. Mudah-mudahan resonate ya. Klaim aja energi yang baik-baik gitu ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dadah.